Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Daniel Fetrian, seorang mahasiswa dari Universitas Lambung Mangkurat Prodi Teknologi Pendidikan Angkatan 2024. Di kesempatan kali ini saya akan kembali mempresentasikan hasil analisis kritis pada sebuah artikel dengan judul Peran Multimedia dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di Era Digital. Pada artikel ini memiliki pokok bahasan bagaimana multimedia digunakan sebagai inovasi pembelajaran untuk dapat meningkatkan motivasi belajar siswa di era digital. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Masuk ke dalam pembahasan yang pertama tentang tujuan dan konteks. Artikel ini menggunakan metode studi literatur, sehingga berfokus pada pengkajian berbagai penelitian sebelumnya terkait penggunaan multimedia dalam pembelajaran. Dalam konteks pendidikan saat ini, multimedia menjadi sangat penting karena siswa cenderung lebih tertarik pada pembelajaran yang mengandalkan visual dan interaktif. Hal-hal ini sejalan dengan teori pembelajaran multimedia yang menyatakan jika kombinasi teks, gambar, dan audio sangat-sangat bisa membantu proses pemahaman siswa jika dirancang dengan baik. Selain pada itu, penggunaan teknologi juga terbukti dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Dan kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua, permasalahan dan perbandingan. Permasalahan utama yang diangkat pada artikel ini adalah rendahnya motivasi belajar siswa sebab pembelajaran yang terasa monoton dan kurang interaktif. Multimedia kemudian dianggap sebagai sebuah solusi untuk meningkatkan ketertarikan siswa. Akan tetapi, pada praktiknya sendiri, permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan media, tetapi juga cara penggunaannya. Penelitian di Indonesia menunjukkan jika multimedia interaktif memang dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa. Meskipun demikian, banyak guru yang masih menggunakan multimedia secara pasif, seperti hanya menampilkan video tanpa interaksi. Selain itu, peningkatan motivasi tidak selalu diikuti oleh peningkatan hasil belajar secara signifikan. Hal-hal ini menunjukkan jika masalah utama bukan pada ketersediaan multimedia, tetapi pada implementasinya dalam kegiatan pembelajaran. Masuk ke pembahasan ketiga, analisis kritis. Secara konseptual, multimedia memiliki keunggulan karena mampu menggabungkan berbagai elemen seperti visual, audio, dan interaktivitas yang bisa meningkatkan perhatian para siswa. Akan tetapi, jika kita analisis lagi secara kritis, multimedia seringkali hanya meningkatkan engagement atau ketertarikan, tetapi belum tentu bisa meningkatkan pemahaman yang mendalam. Penelitian juga menunjukkan jika teknologi pembelajaran lebih konsisten meningkatkan keterlibatan dibandingkan pada hasil belajar. Sebagai contohnya, terdapat penelitian yang menunjukkan jika peningkatan skor motivasi dari 85,25 menjadi 94,44 setelah penggunaan multimedia. Akan tetapi, hasil ini bersifat kontekstual dan tidak dapat digeneralisasi secara luas. Sehingga efektivitas multimedia sangat-sangat bergantung pada desain pembelajaran dan peranan dari guru. Pembahasan yang keempat, kelebihan dan kekurangan pada artikel. Kelebihan di artikel ini adalah relevan dengan perkembangan pendidikan saat ini dan didukung oleh berbagai penelitian sebelumnya yang menunjukkan jika multimedia memang bisa meningkatkan motivasi belajar para siswa. Akan tetapi kekurangannya adalah artikel ini tidak menyajikan data kuantitatif secara langsung dan pembahasannya masih bersifat secara umum, sehingga masih belum memberikan panduan implementasi yang konkret. Dan kesimpulannya, multimedia memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, terutama dalam meningkatkan keterlibatan dalam pembelajaran. Akan tetapi, multimedia bukan faktor utama dalam keberhasilan pembelajaran. Faktor yang lebih menentukan adalah kualitas pedagogis, strategi pembelajaran, dan kemampuan para guru dalam mengintegrasikan multimedia secara efektif. Sehingga, teknologi bukan solusi utama, melainkan alat yang harusnya digunakan secara tepat. Sekian analisis kritis yang bisa saya presentasikan. Jika ada salah kata dan kekurangan dalam video ini, mohon maafkan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.